Okay, so kita akan tengok pada next subtopic kita, which is thin lenses. Alright, what is thin lenses is all about adalah you combine two or more lenses to produce one thin lenses. Maksudnya kamu akan ada lens yang berbentuk spherical, you take a few of them, you combine them, you make one very thin lenses. So by definition dekat sini, is defined as a transparent material with two spherical refracting surface. So kita ada two spherical refracting surface whose thickness is thin compared to the radii of curvature of two refracting surfaces. So secara individually, that refracting surface, dia punya radius itu lagi besar daripada radius of thin lenses yang kita produce due to dua refracting surface itu. Dalam definition, dia hanya cakap dua lah, tapi in some of the cases, kita punya thin lenses uses more than two spherical surface. So contoh dekat sini adalah awak ada satu refracting surface dekat sini and then another one on this side here. So you have two refracting surface. So bila saya overlap these two refracting surface, tempat yang tengah overlap ni, dekat tengah-tengah ni dalam maths kita panggil apa? Union kan? Tempat yang union ni, kita akan cut out and produce one new thin lens. So kita akan potong bahagian yang ini. So kita ambil dia, yang kawan ni, menjadi satu lens yang baru, kita panggil dia thin lens. Okay, so dia cakap the thickness of this thin lens is very thin lah kan. So ketebalan thin lens ni, iaitu this part here, this is the thickness, kecil lagi daripada radius of the curvature of each of this surface. So radius kawan bulat ni lagi besar. Kalau perasan this refracting surface kamu ni, it has a radius which is much greater than the thickness of your thin lens that you produce here. Okay, another example here is awak ada dua refracting surface yang berbeza size-nya, satu besar sikit, satu kecil, maksudnya radius mereka berbeza. You have R1 and R2 here. R1 for the smallest circle and R2 for a bigger one. What you do is you cut this, awak potong, contoh awak potong bahagian sini, awak overlap mereka, awak potong this part, you cut it out to make a thin lens. So contoh awak akan dapat bentuk yang beginilah, this is your new thin lens dekat sini. Okay, this thin lens ini mempunyai thickness yang lebih kecil daripada, this thickness is much smaller than the radius of your refracting surface itu. Okay, so in our syllabus we'll cover two types of thin lenses. The first one is kita panggil converging ataupun convex lens. Okay, which are thicker at the center than the edges. Maksudnya the thin lens yang berbentuk convex lens ini, dia punya edge itu lagi nipis daripada yang tengah. So contoh dekat sini adalah example, yang ini adalah example of convex lens di mana dekat bahagian hujung dia lebih kurus daripada dekat bahagian tengah dia. Itu maksud dia cakap which are thicker at the center than the edges dekat sini. And the next adalah when you have diverging ataupun concave lens which are thinner at the center than the edges. So untuk concave lens ataupun diverging lens, dia kata dekat tengah dia kena kurus. So dia seolah-olah gini lah kan yang bentuk. Yes, where you have the edge here is thicker compared to the center here. Dekat center dia lagi kurus. Okay, just before we proceed into looking at the types of lenses we have for converging and also diverging, please nak emphasize balik dekat bahagian sini. As you can see, converging dekat sini dia cakap convex lens. Bila kita belajar mirror the other day when you were studying mirror, for mirror, case mirror kita punya converging, kita associate dengan concave. Converging, kita associate dengan concave mirror. This is because mirror yang memproduce image by concave itu produce a converging type of mirror.
Whereas convex mirror kamu, dia produce image yang diverge. So the production of image, bila kita sketch ray tu, kita dapat diverging image dekat situ. That is why untuk convex kita panggil dia diverging. However, when it comes to lens, sebab kita menggunakan dua refracting surface dan juga lens, dia punya konsep sama macam refraction yang kita belajar, and also we are focusing on refraction. So dia menjadi converging image being produced due to convex lens, and also diverging image is produced due to concave lens. So dia terbalik dengan mirror. Refracting surface thin lens, converging adalah convex, diverging adalah concave, manakala mirror dia terbalik. Converging dia adalah concave, diverging dia adalah convex. Okay, so we are going to look details into the types of converging ataupun convex lenses. So kita ada tiga yang kita akan fokus dalam syllabus kita, iaitu the first one is Bi-Convex Lens, Plano-Convex dan juga Convex Meniscus. Okay, how are these lenses produced adalah, for your Bi-Convex, apa yang jadi dekat sini adalah, you have two spherical surface, satu yang berwarna ungu dekat sini and another one is the yellow one here. Awak ada dua spherical surface, awak overlap mereka to produce one. However, you have to remember for Bi-Convex dekat sini adalah each yang individual itu, each refracting surface mempunyai radius yang sama. Each refracting surface has same radius. Maksudnya bulatan mereka tu sama size lah. So radius of yours yang warna kuning ni kalau kita panggil dia R1, yang warna ungu ni pun kita panggil dia, saya ingat dah pula, R1 juga sebab radius mereka sama. R1 is equals to R2. Okay, so when you have two refracting surface with the same radius, you overlap that mereka, you akan produce a Bi-Convex. Nama bi dekat sini adalah similar lah kan. So Bi-Convex Lens. So awak potong dekat tengah ni, awak akan dapat your Bi-Convex Lens. Whereas to produce plano-convex, you use a flat ataupun plain lens dengan spherical lens. So kita ada dua lens, iaitu satu plain yang warna kuning ni, and then yang warna ungu ini adalah your spherical lens. So you overlap them and then you cut this part off, potong bahagian yang saya shade ini. When you cut this off, you're going to produce a plano-convex, di mana one of the surface membentuk convex, another surface membentuk plane. Sebab tu kita panggil dia plano-convex. Okay, yang your flat surface ni ataupun kita panggil apa ni, plane surface ni, dia tak ada radius lah kan. Okay, dia tak ada radius only your convex ini has a radius here. And then next we are going to produce convex meniscus. Okay, untuk produce convex meniscus, awak menggunakan dua sphere yang berlainan size, ataupun dalam kata nama lain, dia mempunyai radius yang berlainan. Maksudnya the ungu punya dekat sini kita panggil dia R1, and then your yellow one here kita panggil dia, saya nak ambil yang sini lah, this one panggil R2, where your R1 and R2 are not equals to each other, they are not the same. Your R2 is bigger. Your R2 is bigger here. So you take this to produce a convex meniscus. Okay. However, kita sebelum look details lagi into these lenses, kita nak fahamkan dulu kenapa nama dia diberi sebagai Bi-Convex, Plano-Convex dan juga Convex Meniscus dekat sini adalah disebabkan oleh permukaan dia dekat sini. Okay. Permukaan dia dekat sini. So Bi-Convex indicates ada similar. Bi adalah sebenarnya macam dual lah kan. Dia ada dua convex surface. As you can see here, you have your Bi-Convex lens, this part. Dua-dua ini membentuk convex bila kita pandang from each other. So let's say if you're viewing from here, you're going to get a convex surface, and when you view from here pula, you're going to get another convex surface. Berarti kita panggil dia Bi-Convex dekat sini. And then next kita ada Plano-Convex. So for Plano-Convex pula, when you view from this side, letak mata dekat sini awak pandang, you're going to get a convex surface.
And then when you view from this side pula, awak akan nampak a plane. Sebab tu kita panggil dia plano convex. Okay, untuk convex meniscus pula, bila awak pandang daripada sini, what you get to see adalah a concave surface. Sebenarnya ini berbentuk gua dekat sini. So kita ada concave surface on this side, and when you view from this side pula, awak akan dapat a convex. So dekat sini dia ada concave satu dan juga convex satu, dan dia berbentuk sabit. So kita panggil dia meniscus lah dekat sini. However, kenapa dia adalah convex meniscus walaupun dia ada permukaan yang concave dan juga convex? Kalau kita tengok radius of the circle that produces the convex is smaller, maka nama dia adalah ini yang membentuk convex tadi tu kan. Convex ini radius dia kecil, radius kecil daripada R2 which comes from your concave surface. Sebab tu kita panggil dia convex meniscus. Okay, so next we are going to look at diverging ataupun concave lenses. How do you produce concave lenses pula dekat sini? Untuk produce bi-concave, awak menggunakan 3 thin lens. You have 2 spherical surface with the same radius. Bulatan yang sama size, radius mereka sama dekat sini. So R1 from this surface, another R1 from this surface juga. And then you have another plane lens dekat belakang sini. So you overlap all these 3, lepas tu awak potong dekat bahagian sini to produce your lens. Okay, due to these 2 spherical surface kamu mempunyai radius yang sama, maka production ini membentukkan, bila awak pandang dari sini, when you're viewing from this side, you get a cave here. When you view from this side pula, awak nampak cave juga. So kita panggil dia bi-concave. Okay, kita ada 2 concave surface and they have very same, bukan very same, they have same radius dekat sini. Maka kita panggil dia bi-concave. For plano concave pula, you have 1 spherical surface and 2 plane surface with different size. Okay, kalau awak tengok yang warna biru ni lagi besar dekat belakang, and then you overlap dia dengan spherical dan juga another plane dekat sini, and then you cut this part off to produce your plano concave lens. Kita potong bahagian sini untuk dapatkan plano concave kita. When you view from this side, bila kita pandang dari sini, you're going to get a plane surface, and when you view from this side, you're going to get a concave surface, maka nama dia adalah plano concave. Alright, and then next kita ada concave meniscus. Concave meniscus diperbuat daripada 2 spherical surface yang mempunyai size yang berlainan, di mana R1 dan R2 kita tak sama size. This is my R1 and this is my R2 here. My R2 is bigger than R1 kali ni. Okay, apa yang awak buat adalah you overlap them and then you cut this part off from the lenses to get a new lens yang kita panggil dia concave meniscus, di mana kalau awak pandang dari sini, when you view from this side, you are going to face a concave surface, and when you view from this side pula, awak akan nampak another concave surface. Tapi disebabkan dua-dua concave ini being produced by different value of R of a surface, maka kita panggil dia concave meniscus, di mana saya salah sebut, tak siapa betulkan. Saya ulang balik part sini Ini membentuk concave, bila pandang daripada sini dapat concave, bila pandang daripada sini dapat convex. Okay, so bila kita ada satu concave dan satu convex, kita akan dapatkan meniscus dekat sini. What you produce is a meniscus here. Dan dia diperbuat daripada surface yang mempunyai radius yang berlainan, maka radius yang kecil dekat sini comes from your concave surface, maka nama dia jadi concave meniscus. So do not get confused with your convex meniscus. Convex meniscus adalah radius kecil datang daripada bentuk yang convex. This part ini convex tau. Comes from the smaller sphere.
ini yang membentuk concave comes from the smallest sphere. So kita ada two types of meniscus, satu convex, satu concave. Saya tekankan balik. Untuk convex meniscus, radius of the convex smaller than radius of the concave. Untuk concave meniscus pula, radius of the concave smaller than radius of the convex. Okay, are we good up to this particular point? Yes, Miss. Okay, Any Miss. question? Okay, Miss. Ada siapa-siapa nak saya ulang balik ke mana-mana? Tak ada, we good? Okay, if you are good, kita akan proceed dengan the terminology of thin lenses. Sama macam kamu belajar mirror. When you study mirror, you have been introduced to the center, the radius, the principal axis, focus point, apa semua bagaikan. Sama juga dekat sini pun awak akan ada benda yang sama. Cuma dekat sini, most of the things akan ada dua disebabkan you produce a lens by combination of two spherical surface. So apa yang kamu akan jumpa dekat sini adalah kamu akan mungkin jumpa dua center, dua radius. So let's say when you have this one, awak ada kawan yang bi-convex dekat sini kan? Okay, bi-convex ini awak ada dua bulatan, betul tak? Dua-dua bulatan ini dia akan ada center dia sendiri. So let's say this is the center of the circle for the yellow one. So ini kita panggil C1, and then yang ungu ni pun dia akan ada center dia sendiri, kita panggil dia C2. So when you produce your bi-convex here, both these lenses has their individual center, maka this bi-convex dekat sini, kalau awak tengok, they have C1 and also C2, which comes from their individual ataupun respective spherical surface yang asalnya ada before we produce these thin lenses. Okay, begitu juga dia akan ada dua radius. Okay, yang R1 ini due to this spherical surface and R2 pula due to this spherical surface. So kita ada dua radius. Okay, so center of the curvature is the center of sphere of which the surface of the lens is apart. So kita dah faham apa center itu, which is the center of the sphere basically. And the radius of the curvature pun sama, the radius of the sphere of which the surface of the lens is part. Maksudnya kita nak radius of that particular refracting surface itu. And then next kita ada principal axis ataupun dalam sini kita panggil dia ada nama lain optical axis. Waktu dalam mirror kita panggil dia principal axis saja. Untuk lens dia ada nama lain, kita panggil dia optical axis juga. It's the line joining the two center of curvature of the lens. So kamu ada dua center untuk both the, untuk lens, thin lenses ni awak ada dua center due to the production from the two lens. Maka the line that joining these two center kita panggil dia principal axis ataupun optical axis ni. And then the new term here dekat sini adalah optical center ataupun point P. Okay, dalam mirror kita ada pole ataupun vertex, betul tak? Dekat sini kita tak ada pole, kita ada optical center point O. Okay, optical center point O kita akan duduk literally dekat tengah-tengah sini. So you can see, saya tengah shade dia dengan color biru, kita label dia O. Both dekat sini dia akan ada optical center point O. Is the point at which any rays entering the lens passes without deviation. Dekat situ kalau apa saja lens passes through, dia takkan being deviated. So contohnya, when you have ray that is coming from here, dia fall on the lens dekat sini, apa yang akan jadi adalah dia akan being refracted. Kita tahu refraction akan berlaku, so dia akan being refracted dekat sini, dia akan pergi sini. Okay, contoh. Tetapi, kalaulah dia datang, ray ini datang, dia pergi ke, dia passes through optical center ni, dia pergi ke optical center, apa yang jadi adalah daripada optical center ini, dia takkan being deviated. Maksudnya dia takkan being refracted. Dia takkan ubah direction, dia akan terus je perjalanan dia ke mana-mana sajalah yang dia nak pergi tu. Alright, itu maksud optical center is a point where any ray that enters passes without deviated.
Okay, next kita nak tengok pada focal length dan juga focus point kamu. Alright, sama macam kamu belajar mirror, you are going to have two types of focus point for your converging and diverging. Dalam mirror, kita punya concave was converging, convex was diverging. So dekat sini dia terbalik, kamu punya convex akan converge and then your apa lagi satu tu concave akan diverge pula dekat sini. Okay, as you can see for convex, converging lens, highlight perkataan ini. Converging lens, the focus ataupun the point on the principal axis where ray which are parallel and close to the principal axis converge after passing through the lens. Maksudnya semua ray yang datang, tengok dekat color orange yang Miss ni, ini adalah incident ray kamu. As come and it falls at the center of the lens kamu, bila dia jatuh dekat tengah-tengah sini, dia akan being refracted. Semua ray ini akan refracted dan dia akan menuju ke arah kamu punya focus point itu. Dan focus point kita cakap dekat sini adalah kita ada dua focus point. Satu yang dekat due to spherical surface yang ini, your first one. And then you have another focus point dekat sini due to your second refracting surface. Okay, apa yang akan jadi adalah dia akan fokus dekat focus point yang di belakang dan semua ray kamu ini akan converge at this particular point. That is why kali ini convex lens dia kita panggil converging lens sebab image yang dia produce adalah due to that converging itu. Whereas untuk kamu punya concave iaitu diverging lens pula, the point on the principal axis where the ray which are parallel to the principal axis seems to diverge from after passing through the lens. So your incident ray come, semua datang dan dia jatuh pada kamu punya center of your lens. Dia jatuh dekat sini, lepas tu dia akan being refracted. Okay, refraction dia, kita tahu sebab dia akan fall on the concave dekat sini, diverging dekat sini. So dia punya refracted ray originate from the focus dekat in front of the lens dan dia akan diverge keluar. So the production of image dekat sini adalah formed due to the diverging. Okay, focal length adalah the distance between the focus point to the optical center. So this is your focus point and this is your optical center and this is what we call focal length. Alright. Okay, next kita nak tengok pada sketching. Sama juga dekat sini pun kita kena sketch ray diagram. Condition to sketch your ray diagram is still the same. Kita ada 3 rays that you have to sketch. Sama juga passes through parallel, goes parallel and then passes through the focus and then goes parallel, passes through the, terbalik pula. Passes through focus, goes parallel and then passes through center, patah balik dekat center. Okay, cuma dekat sini kita tak guna term center of the circle sebab kamu punya lens dekat sini kalau ini dah fokus, 2 kali fokus duduk sini, so your lens is actually very big dekat sini lah. Refracting surface kamu ni sangat-sangat besar. So apa yang akan jadi dekat sini adalah kita hanya fokus pada fokus sahaja. Setiap thin lens kamu akan ada 2 biji fokus dekat sini lah, 2 fokus dekat sini. Alright, when you look at your this one example dekat sini kita nak sketch untuk convex ataupun kita panggil converging lens. Okay, for you to sketch for convex converging lens, syarat pertama dia adalah your first ray has to go parallel to the principal axis. So dia akan pergi parallel ke principal axis and then dia akan betul-betul berhenti dekat center of the lens. Kena berhenti dekat center of the lens yang color biru ini, dotted line warna biru. Dia tak boleh berhenti pada permukaan. Your lens, kenapa dia akan berhenti dekat situ adalah your lens is actually very thin. So tak ada beza pun dia jatuh dekat kamu punya permukaan ataupun kamu punya center sebenarnya because they are very thin here. And then sekarang dia akan refract. So bila dia refracts, dia ada jenis converging. So dia akan converge ke arah focus point kamu ini. Focus point yang dekat belakang. Alright, this is where you get your first ray. Ini ray pertama kamu. Okay, it goes parallel. Fokusan dia pergi parallel, berhenti dekat center of the lens
dotted line ini, and then dia refracted, passes through the focus. And then next ray kita pula, ray kedua kita dekat sini, dia akan pergi passes through the optical center. Ini optical center kita O. Oleh sebab dia tak ada center, so kita akan passes through the optical center. Dalam mirror dia kena passes through center, betul tak? So dekat sini kita akan passes through the optical center. So awak akan ada ray yang pergi sampai ke optical center kamu. Lepas tu dia akan berhenti sebab kita dah bertemu dengan dotted line warna biru ini, betul tak? And then dia akan refracted. And we know according to the definition terminology tadi, any ray that enters a lens passes without deviation at optical center. So dia tak akan deviate, dia tak akan being refracted. Apa yang jadi adalah dia akan teruskan perjalanan dia lurus sahaja. So this is your incident ray and this is also your refracted ray for your second. And then ray yang ketiga kita adalah dia akan pergi dia akan pergi passes through the focus and then parallel. So dia bila passes through the focus, dia akan passes focus yang dekat depan ni. Fokus yang dekat depan ni. So aku kena pergi seolah-olah nak pergi ke fokus, lepas tu sambung perjalanan pergi ke mirror. Okay, tak cukup panjang sebenarnya, sepatutnya lens dotted line ni kalau saya elongate, saya akan dapat sampai sini lah. Harap tak saya ingat. Okay, and then what happened here adalah lepas dia bertemu dengan dotted line ini, your incident ray is going to be refracted dan dia punya refraction adalah parallel to the principal axis. This is your third ray dekat sini. Okay, so sekarang kita nak sketch semua tiga-tiga ray itu dalam satu diagram. So you're going to have your first one goes parallel to the principal axis. Lepas tu refracted, passes through the focus. Yang besar ni. Focus point. And then the second one, apa yang akan jadi ni, saya ingat rupanya. Sekejap saya nak selitkan dia supaya boleh dapat image lah, dengan harapan boleh dapat image. Bagi saya masa untuk betulkan kejap. Right. So this is your refracted ray from your first ray diagram, and then your second ray diagram adalah dia kena passes the optical center. Ini optical center kita, ini O kita. So kita nak passes the optical center, so dia akan pergi passes optical center. Lepas tu dia sambung saja perjalanan without being deviated. Gitu. And then the last ray kamu dekat sini adalah dia akan passes through the focus, pergi ke mirror. Cukup besar rupanya. Saya elongate saya punya center ini. And then dia akan goes parallel to the principal axis. Parallel to the principal axis. Kenapa tak closely kan? Okay, so kalau kamu tengok, kalau saya elongate yang ray pertama saya, if I were to elongate dia lagi, saya panjangkan dia lagi. Kalau kamu tengok dekat sini, semua ketiga-tiga ray kita ni akan intersect. Ketiga-tiga ray kita akan intersect somewhere dekat sini, dah tak cukup. Yeah, somewhere here. It's going to intersect here. So image yang kita dapat adalah dekat sini. Okay, image yang kita dapat dekat sini di mana dia sebenarnya terbalik lah sebab dia falls below the principal axis. So dia akan terbalik dekat sini. So ini adalah image kita. Maaflah tak cukup tempat, I didn't expect it to become that huge sebab objek saya lukis pun tinggi sebenarnya. Alright, so next kita nak tengok pada how to sketch your ray diagram for converging lens, for diverging lens ataupun dalam kata nama lain adalah concave lens. Okay, first ray kamu sama juga, dia akan go
parallel to the principal axis. Lepas tu dia kena being refracted. Okey, kali ini bila dia refract sebab dia bertemu dengan permukaan yang diverging, so dia akan refract ke atas lah kan, refraction dia macam gitu. Tapi that refracted line has to come from, dia kena origin daripada fokus yang dekat sini. So daripada fokus ini, awak pun lukislah garisan kamu. Sepatutnya daripada fokus ini, lepas tu sambung terus pergi ke belakang situ. However, yang dekat fokus ini kita kena lukis dotted line sahaja. Awak kena lukis dotted line sahaja, tak boleh lukis yang okey, ini adalah ray pertama kamu where it goes parallel and then dia refracted, passes through the focus. And then yang kedua kamu adalah dia kena passes through the center, ini optical center kamu. Bila dia passes through the optical center, dia pergi sampailah ke mirror, lepas tu dia akan refract balik. Okay, refraction dia goes without deviation, so tak ada masalah pun, dia akan pergi terus je lah dekat sini. Tak ada apa-apa perbezaan dekat sini. So dia pergi sini, dia reflected pun dekat sini balik. And then kenapa saya lukis dekat sini? Saya nak lukis dekat sini. Your second ray sebenarnya dia akan go towards the center. Dia akan sambung perjalanan dia. Incident dan juga refracted on the same path. And then your third ray dekat sini pula akan go seolah-olah dia menuju ke fokus. Fokus yang mana dia nak menuju adalah fokus dekat belakang. So dia akan pergi seolah-olah dia nak menuju dekat fokus dekat belakang sini. Okey, ini adalah sepatutnya perjalanan asal dia. However, disebabkan kita punya mirror stop, kita punya lens berhenti dekat tengah-tengah sini, so what is going to happen now adalah kita akan berhenti kita punya sketching pun sampai sini sahaja. Alright, yang belakang ni kita tak perlu lukis pun. So after that dia akan being refracted, so refraction dia dekat sini akan goes parallel. So bila dia goes parallel to the principal axis, dia akan pergi gini lah, this is parallelnya. Okay, and then kita extend dekat belakang sini. Kenapa saya extend dekat belakang adalah sebenarnya kalau kamu perasan semua refracted ray kamu diverge after passes through the lens. Betul tak? Bila dia diverge tak ada tempat nak bertemu, so kita extend dekat belakang so that we can see an intersection point. So saya lukis balik semua ketiga-tiga dekat sini. So you're going to have something like this. Incident. Ini refracted kamu. Alright, and then next adalah yang passes through the optical center. Pergi sampai optical center, lepas tu patah balik. Ini ray kedua kamu. And then lastly, your last ray adalah seolah-olah nak pergi dekat situ. Lepas tu dia goes parallel. Refracted parallel dekat sini. So kita extend. Okay, semua kamu punya refracted ray bertemu dekat bahagian sini, di belakang ni, as you can see. Okay, this is where you get your image. Image kamu dekat sini, upright. Okay, image kamu dekat sini, upright. Are we good for sketching? Miss, saya ada nampak you punya itu pass through the optical center yang itu. You punya itu anak panah dia macam terbalik dia punya itu. So maksudnya dia punya lights akan balik ke itu objek kan? Dia akan refracted balik arah yang sama. Sama macam mirror. Mirror bila passes through center dia patah balik dekat situ kan. Itu untuk case refraction, betul tak? Reflection, betul tak? Dia patah balik. Dekat sini bila dia refract, dia punya refraction itu tidak akan deviate. Maksudnya kita tahu refraction adalah changing of direction. Dekat sini dia takkan change direction. Dia akan terus je perjalanan dia. So ini sebenarnya adalah refracted ray dia. Ya. Dan tapi kenapa dia punya itu anak panah ialah terbaliknya itu poin saya dekat sini adalah untuk dia punya refraction dan juga reflection, kalau dia passes through optical center sama saja arahnya.
dia tidak akan berubah. Itu je point saya. Sebenarnya ni kalau kamu tak lukis tak ada masalah pun. Okay, kalau kamu rasa kamu confused jangan, sebab ini akan indicate dia reflection kan. Okay, tak lukis tak ada masalah. Yang penting dia punya refraction itu without changing direction at all. Okay, thank you, Miss. Ni ke? Alright, sekarang saya nak kamu sketch, buka muka surat 11 dalam 10 dalam nota kamu tu. Saya nak kamu sketch untuk convex lens dan juga concave lens ini kamu kena sketch sebenarnya. Okey, macam biasa awak sketch dan upload dekat saya. However, saya nak kamu buat sekarang, kita ada masa 7 minit sebelum jam 8. Dalam masa 7 minit ni saya nak kamu sketch untuk convex lens, condition dia iaitu U is greater than 2 kali F, the first one. Dan juga the third one, F is less than U less than 2 kali F. Dalam muka surat 10 tu ada 5 diagram, betul tak? Saya nak kamu lukis diagram yang pertama dan juga diagram yang ketiga. Dan dekat muka surat 11 tu untuk concave lens itu, saya nak kamu sketch ni. So 3 benda ni kamu kena sketch dalam masa 7 minit. Lepas tu kamu upload dekat GC kamu. Alright, kita akan kekal di sini. Jangan risau, kita akan kekal di sini. Awak boleh take your time buat sampai jam 8 tu. Jam 8 saya akan sambung dengan bahagian calculation dia. Do now. Take your piece of paper, start your sketching. You have to submit dekat GC. Saya nak create assignment sekarang. Kalau ada yang tak faham boleh tanya. Okay, Miss.
Ya. Dah sketch ke? Sedang Miss. Apa yang nampak ni? Reuse post CP11. Okay, saya dah assign dekat GC kamu. Okay, dah ke? Yang penting at least dah sketch 2 dah lah. Okay, kejap lagi kamu submit dekat GC, saya dah ni dah. Okay, did you get the characteristic for U greater than 2 kali F ni? Apa characteristic of image kamu dapat?
Real. Inverted. Yang penting kita dapat Inverted. inverted. Ya, yang nampak inverted. Diminution. Mengecil, diminish, betul tak? Ya, Okay, dia real ke virtual? real. Kenapa real? Terbentuk di itu, the other side of the lens. Okay, untuk case lens ini dia sama macam refracting of spherical surface. If you remember, for refracting of spherical surface, kalau kamu dapat image kamu, your image is opposite to the ray entering ataupun opposite to the object, kita panggil dia real image. Kalau lah image kamu same side dengan object ataupun same side as the ray entering, kita panggil dia virtual. Okay, refracting surface dengan lens, konsep dia sama. Okay, untuk R ni. Dalam case ni pula, kita ada objek yang kamu dapat sebenarnya you get your object somewhere dekat sini. Real, inverted, diminished dekat bawah sini. Betul tak? Dapat somewhere dekat bawah sini. Okay, and your object is located here. So this is your object, this is your image. Maka kita panggil dia opposite to the object, opposite to the light ray entering. Maka kita panggil dia sebagai real dekat sini. And then for your F is less than U, less than 2 kali F, you should get your image somewhere dekat sini. Sini kali, real, inverted, magnified, betul tak? Real, inverted, magnified, jauh lebih besar kamu dapat dekat sini adalah something like this lah. This is your object and this is your image dekat sini. Kamu dapat real, inverted, magnified. And then lastly untuk yang ini tak ada masalah. Oh, yang ini kita dah lukis sebenarnya tadi. You can place it at any position. When you sketch, awak akan dapat image kamu duduk dekat depan sini. Okay, depan sini this is where you get your image. And image yang kita dapat adalah upright, diminished, dan dia adalah virtual sebab dia sit on the same side as the object, same side as the light ray entering. Okay, oleh sebab ini kita panggil dia virtual. So bila awak lukis awak punya image, awak kena guna dotted line sebab ini adalah virtual untuk kita sekarang. Walaupun dia form in front, but it is a virtual thing. Alright, are we good here? Okay tak tu, kamu dengar tak saya cakap? Kan saya tengah cakap sekarang. Dengar Miss. Yes, Miss. Okay, good. Okay, saya akan bagi karakteristik lain untuk setiap posisi yang belum diisi ni. Kamu try lukis, try to get the same characteristic of your image. For U is equals to 2 times F, you should get RIS. For U is equals to F, you should get infinity balik. Alright, so nanti apa kamu buat adalah kamu sketch. Kamu hantar semua ni dekat GC. Okay, bukan 3 tu saja, semua kamu hantar dekat GC. Alright, okay. Sambil tu cuba buka balik nota kamu on mirror punya sketching. For your mirror sketching. Untuk mirror punya sketching, kejap saya try split screen dekat sini. If I can, I'm not sure saya boleh tidak. Let me try. Oh, not bad, not bad. Okay. Ini adalah untuk kamu punya lens. On my left is for your lens. On your right, on my right is for apa nama kawan ni? Mirror. Okay, apa yang kita ada dekat sini adalah kita ada convex lens, convex lens dan juga concave mirror. Kalau tengok untuk convex lens, kita ada 5 position of image, of object. Begitu juga untuk concave mirror, kita ada 5 position of object. Yang infinity ni kita abaikanlah. Alright, ada 5. Okay, kalau kamu tengok for your first one iaitu U is greater than 2, U is greater than R, U is greater than R. R ni adalah apa?
radius of the circle. Radius tu duduk exactly on the between center dengan mirror, betul tak? Sama case juga dekat sini. When your position of U is greater than 2 kali F, yang ini U greater than 2 kali F, your 2 kali F indicates that it is twice the focal length, betul tak? So which is actually radius lah, so jarak mereka sama. Jarak mereka sama dekat sini. So karakteristik mereka pun sebenarnya sama, real inverted diminish, real inverted diminish. Okay, the reason is because convex lens kamu adalah converging lens and your concave mirror adalah converging mirror juga. Ini semua kita panggil converging. Sebab tu tadi waktu saya start mengajar, I did talk about mirror. Saya cakap dekat sini, mirror converging dia adalah concave, lens adalah convex. Tapi yang penting dia jatuh dalam tajuk converging sebab dia akan converge the formation of image. So karakteristik of image mereka akan sama untuk setiap kedudukan objek kamu. Bila U sama dengan 2 kali F ataupun U sama dengan R, kamu punya image kamu akan dapat RIS. Kalau kamu tengok dekat mirror kamu hari tu kamu lukis pun sama, kamu akan dapat real inverted same size. Cuma kali ini apa yang beza antara lens dengan mirror adalah real kamu duduk opposite to the objek kamu. Untuk bahagian real, kalau objek duduk sini, kamu punya image akan duduk sini. Itu je beza. Okay, so dia punya karakteristik akan sama. Ini akan jadi RIM, ini pun infinity, this is infinity, and then ini adalah VUM. And then as you can see for your concave lens, kamu ada convex mirror. Concave lens is a diverging lens. Convex mirror is also a diverging mirror. So dia jatuh dalam kategori diverging sekarang, so mereka akan mempunyai karakteristik yang sama iaitu virtual upright diminish. Are we good? Jelas tak apa yang saya tengah cakap ni? Jelas. Jelas, Miss. Basically what I was trying to say dekat sini adalah untuk sketching diagram, cara paling senang adalah apa kamu buat dekat sini adalah what you could do adalah suggestion from me, tak payah hafal banyak, awak cuma pecahkan kategori kamu kepada setiap chapter 7 ni, divide them into converging and diverging. Converging, diverging. Okay, dalam converging untuk mirror, siapa yang akan produce converging image kalau mirror adalah concave. Kalau lens ataupun spherical surface sekalipun, refracting surface tu kan yang kamu belajar 7.2 adalah convex. Manakala untuk diverging, kalau mirror dia adalah convex yang akan diverge, convex mirror. Convex mirror, manakala untuk lens ataupun refracting surface dia adalah concave yang akan diverge. Dan kita akan ada 5 image, 5 kedudukan objek untuk converging iaitu U greater than R, U greater than R, U is equals to R, U is in between R dengan F, U is equals to F dan U is less than F. Untuk converging akan ada 5. So kamu adalah RID, RIS, RIM, infinity, virtual upright, magnified. Kalau untuk diverging pula satu saja, tak kisahlah dia duduk mana sekalipun, you are going to get virtual upright diminish untuk diverging. So cara hafal untuk karakteristik paling senang, pisahkan ataupun separate them into converging and diverging. And then you have to understand lah, kalau converging mirror concave yang converge, kalau lens dan refracting surface convex yang akan converge. Then the same thing for your diverging. Tak payah hafal sampai 10-16 diagram dekat sini. Alright, are we good? Yes, Miss. Yes, Miss. Yes, Miss. Okay, Miss. Yes, Miss. So next saya nak masuk kepada bahagian equation dia.
So kita akan belajar menggunakan thin lens equation for real object. Thin lens equation for real object, maksudnya objek kita sentiasa real sahaja for the case of lens. Remember bila kita belajar mirror, kita ada belajar juga equation of mirror. Equation of mirror kita was 1 over f is equals to 1 over u plus 1 over v, which is actually the same for your thin lens equation. And kalau awak tengok equation mereka pun sama and kriteria dia pun sama, kena real object sahaja. So this equation is only valid for your real object dekat sini. Sekejap korang. Okay. So, syarat untuk guna equation ini pun sama. You have to consider the sign convention. Remember for mirror, kita consider juga F kamu ini akan ada positif dan juga negatif dia. Okay, if you remember, the positive was for your positive focal length adalah bila kamu bertemu dengan permukaan concave. Negative focal length pula adalah bila kamu bertemu dengan permukaan convex. This is for mirror This is for mirror when you use mirror equation. And then U kamu pun sama, kalau real object positif, virtual object negatif, kita tak ada dalam syllabus kita. V kamu virtual negatif, real positif. Betul tak? The same thing dekat sini, when you use 1 over f is equals to 1 over u plus 1 over v, f kamu dekat sini akan jadi positif for a convex lens. Okay, f positif for convex lens, f akan jadi negatif bila dia bertemu dengan permukaan yang concave. Maksudnya sekarang, kalaulah kamu ada bi-concave contoh, you have a bi-concave lens, bi-convex lens. Okay, ini permukaan yang kamu bertemu, maka f dekat sini akan jadi positif sebab kamu bertemu dengan permukaan yang convex. Faham ke? Itu maksud saya tadi. Okay, are you getting me? Yes, miss. Okay, so dia bergantung kepada permukaan yang kamu bertemu. Cuma kali ini positive force for convex. Okay, kalau kamu tengok tadi kita cakap, saya pergi balik ke summary yang saya buat untuk sketching diagram. Dalam converging jatuhlah kategori mirror concave dan juga lens yang convex, betul tak? So, cara kamu hafal equation ini pun senang. F kamu akan sentiasa positif for a converging. So, dalam converging mirror concave, lens convex. F positif, itu je. Tak payah hafal banyak-banyak. And then next adalah kita nak guna U dengan V. U dengan V masih sama, kalau real positif, kalau virtual negative. That is your sign convention lah. Okay, next kita nak introduce a new equation here. This equation is only valid for lens sahaja. Kita panggil dia lens maker equation. Okay, lens maker equation ini sama dengan 1 over F is equals to N material divided by N medium minus 1. And then kita ada darab dengan 1 over R1 minus 1 over R2. So kita ada satu equation yang agak panjang dekat sini. Okay, apa itu F dekat sini? Macam biasa, F adalah focal length kamu and your focal length can be positive or negative depending on the, saya nak bersin kejap. Oh, tak jadi. Depending on the surface yang dia bertemu. Kalau dia bertemu dengan convex, F kamu akan positif. Kalau dia bertemu dengan concave, F kamu akan negatif dekat sini. And then apa itu N material? MAT ni adalah short form saya guna untuk material. MED pula adalah short form yang saya guna untuk medium. So N material dekat sini adalah refractive index of the lens material. Maksudnya your lens has been made up of what type of material? Okay, so your refractive index of the lens basically lah. N medium pula, N dekat bawah ni adalah N medium which is the refractive index of the medium, iaitu di mana your lens has been placed.
Kalau lens kamu berada dekat udara, medium kamu dekat sini akan jadi refractive index of the medium 1. Kalau lens kamu kita immerse dalam water, refractive index of water yang kita kena guna untuk tempat medium dia menjadi 1.33. So your refractive index of medium adalah refractive index of where your lens has been placed. Okay, refractive index of material pula adalah refractive index of the lens itself. Apa material yang kita guna untuk buat lens itu. Okay, and then kita ada R1 dan juga R2. Okay, kenapa kita ada dua R1 dan juga R2 untuk lens? If you still can remember, kita akan ada dua fokus, maka kita akan ada dua radius dekat sini. Okay, so according to this diagram yang kita lukis tadi, kamu ada dua radius R1 dan R2. Setiap permukaan ini adalah formation of more than one refracting surface. So setiap refracting surface kamu ni akan ada radius dia tersendiri. So you have to consider the value of each punya radius lah. That is why kita ada R1 dan R2. However, R1 adalah permukaan yang pertama your light ray passes. R2 adalah permukaan yang kedua. Contoh dekat sini bila kamu ada lens, ini bentuk lens kamu. So your light comes from here, ini cahaya datang. So cahaya akan bertemu dengan permukaan yang ini dulu. This one first, the front one first, betul tak? Maka ini akan jadi R1 kamu. And then your light kalau kita extend dia lagi, dia akan bertemu dengan permukaan dekat belakang pula. Ini akan jadi R2 kamu. This is your radius kedua kamu. Okay, yang pertama kamu jumpa R1, yang kedua kamu jumpa adalah R2. Doesn't matter bentuk dia apa sekalipun. Kalau bentuk dia yang ini sekalipun, ini akan jadi R1 kamu, ini akan jadi R2 kamu. For your radius, the light has to come from the same side. Okay. Alright, next dekat sini adalah okay, for flat surface kita panggil R kita infinity dekat sini. Contoh kalau kamu ada plano. If you were to have a plano convex lens, plano convex, bila kamu bertemu dengan permukaan ini, permukaan pertama kamu temu adalah plane, flat surface R dia infinity. So dekat sini kita substitute lah infinity. R1 kamu infinity, R2 kamu ada nilai, masukkan nilai R2 itu. For this lens maker equation. And then sama juga kita ada linear magnification equation dekat sini. M sama dengan HI over H0. Kita dah tahu apa itu HI, image height. H0 adalah object height. And then kita ada is also equals to negative V over U dekat sini. V adalah image of distance. U adalah object distance. And you have to remember, setiap kali kita jumpa V dengan U, you have to consider the sign. Kalau virtual dia negative. Kalau dia real dia positif. Okay, begitu juga dengan objek, real positif, virtual negatif. Tapi untuk lens kita tak adalah case dia negatif objek. Alright, sebab kita tak ada virtual object. And then benda yang paling penting dekat sini adalah the sign convention itself lah. Kita dah belajar untuk mirror ada sign convention, untuk refracting surface ada sign convention. Begitu juga untuk thin lens pun akan ada sign convention dia. Okay, the first thing dekat sini adalah object distance U kamu. Your U here will become positive for the case of real object ataupun kita cakap same side as the light is coming. So kalau kamu ada lens dekat sini, this is your lens. Saya nak ambil meniscus dah pula. Okay, this is your lens dekat sini. Maaflah hodoh lukisan. Ini adalah convex meniscus sebenarnya. Convex meniscus. Alright. Objek duduk dekat sini. This is where your light is coming. Cahaya datang daripada sini. Okay, this is where your light is coming. So object is on the same side atau kita panggil in front lah kan. Sebab dekat sini susah kita nak tentukan in front. Objek boleh jadi ini pun, dia duduk sini pun boleh jadi in front. Dia bergantung kepada dari mana cahaya datang untuk lens. Sebab lens ada dua permukaan. Kalau mirror, kalau kita kata concave, kita shade dekat belakang dia to indicate dia adalah back of the mirror. Betul tak? Dalam case ini, dia susah sikit kita nak tahu yang mana belakang yang mana depan. So kita stick to dari mana cahaya kamu datang. Okay, untuk dari mana cahaya kamu datang, kalau same side as your cahaya dengan objek same side, kita panggil positive real object.
Kalau dia opposite side, kita panggil objek kamu adalah negative, virtual dekat sini. Negative sign virtual for the opposite. Image distance pula, image distance dekat sini, dia akan jadi real image yang ambil positive sign. Negative sign goes for virtual image. However, you have to remember, real image dekat sini adalah opposite side. So kalau kamu dapat image kamu dekat belakang sini, ini kita dapat image kamu, ini objek. Ini kita panggil real, maka inilah yang positif itu. Sebab dia adalah opposite to the object. Terbalik sikit dengan mirror, terbalik sikit dengan mirror. And then untuk virtual image, kita tahu virtual image akan take negative sign. Tak ada masalah, memang virtual sentiasa negatif. Cuma untuk lens, di mana duduknya kamu punya image itu. Your image is going to sit in front, same side as your object. Dia akan duduk same side as the object dekat sini. So inilah kedudukan image kamu. Oleh sebab dia same side, dia adalah negative virtual dekat sini. Okay, same side, virtual, negative untuk image. Okay, next, radius of curvature. Okay, radius of curvature, kalau kamu perasan dalam equation lens maker equation, kita ada R1 dan juga R2, betul? Okay, bila kita nak guna R1 dan R2 ini, you have to also consider the sign convention. R kamu boleh jadi positif ataupun negatif bergantung kepada permukaan yang kamu jumpa. Cahaya bertemu dengan permukaan apa. Alright, so as you can see here, your radius of curvature is positive for a convex surface. Bila awak bertemu dengan permukaan convex, dia menjadi positif. Dan dia adalah negatif bila awak bertemu dengan permukaan concave. Okay, cara nak tengok dia adalah remember when you're going to view for R, untuk R, bila kita nak tengok, kita pandang daripada arah yang sama. Arah yang sama itu arah yang cahaya datanglah. So you're going to observe from here, ini mata kamu. Alright, mata kamu akan pergi bertemu dengan permukaan yang pertama ini. Ini kita panggil R1. Okay, R1 kamu ini berbentuk apa? Shape dia adalah shape apa? Ini adalah bentuk apa anak-anak sekalian? Are you guys here? Convex. Masih di desa, Miss. Bentuk dia apa? Mata kamu pandang ni bentuk apa? Convex. 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 Dia outward, betul tak? Dia mengeluarkan, so ini adalah permukaan Yeah. convex. So convex tadi kita cakap radius kamu akan positif. Oleh sebab itu your R1 dekat sini adalah positif R1. Lepas tu kamu tengok mata kamu ini terus ke permukaan kedua pula. Permukaan kamu berbentuk apa pula? Convex. Convex. Masih convex. Okay, masih convex. Tengok daripada arah yang sama, dia bertemu dengan permukaan convex dekat sini. So ini pun kita panggil convex. So R kedua kamu pun positif. Just in case if you were to have apa lagi? Convex meniscus, concave meniscus. Okay, kita ambil case ini pula. Bi-Convex. Okay, Bi-Convex, objek duduk sini, mata pandang dari sini sebab cahaya datang dari sini lah kan. Alright, when you go, you passes the first surface, permukaan pertama, R1, apa bentuk dia? Convex. Convex. Convex, so positif, betul tak? Lepas tu kamu bertemu dengan permukaan kedua. Permukaan kedua kamu ni berbentuk apa? Concave. Concave. Bentuk cave dekat sini, so dia adalah concave. So R kedua kamu akan jadi negatif. Walaupun nama dia adalah Bi-Convex Lens. Okay, akan ada satu R positif. So bila substitute dekat sini R1 kamu positif, R2 kamu negatif of the value. Sebab kita tengok pada surface. Kalau kamu tengok radius of curvature, dia guna perkataan convex surface dan juga concave surface. Are we good here? Yes. Boleh, Miss. Okay, next adalah focal length. Focal length saya dah emphasize tadi, kalau dia converging iaitu convex, kita ambil F kamu positif. Kalau dia bertemu dengan concave, diverging, negatif dekat sini lah. So dekat sini awak kena tengoklah dia cakap, kalau converging lens, apa kategori converging lens?
convex adalah converging lens. Plano convex adalah converging lens. Dan juga convex meniscus adalah converging lens dekat sini. Okay, sebenarnya kita dah bincang pasal types of lens dekat atas ni. If you tengok, ini adalah jenis-jenis converging lens kamu. This is your converging lens, Bi-Convex, Plano Convex and Convex Meniscus. Semua ini akan ada focal length yang positif. Semua tiga-tiga ini focal length yang positif. Whereas for your diverging lens dia punya Bi-Concave, Plano Concave and Concave Meniscus, dia punya focal length akan jadi negative. So, bila nak substitute focal length ni punya nilai, awak tengok dalam soalan dia mention lens jenis apa. And then next adalah object height dan juga image height. Kalaulah image kamu upright, H kamu akan jadi positif. Kalaulah image kamu inverted, H image kamu akan jadi negatif. Ini ada juga dekat mirror tapi saya tak emphasize sangat kita guna. Sebab untuk linear magnification, when it comes to height, we're talking about height, kita jarang ada positif negatif. You can get that positif negatif daripada negative V over U ini. Are we good here? Yes, Miss. Yes, Miss. Yes, Miss. Okay. Sebelum kita conclude, saya nak buat summary supaya ya Allah terus tak ada kejap Oh, mak tak boleh. Anak-anak sekalian kejap saya nak tengah plug in. I need to plug in my iPad. Okay, saya nak mempermudahkan chapter 7 untuk kamu. Dalam chapter 7, kita pecah the whole chapter into converging, diverging. Itu paling senang. So, tak kisahlah dia mirror ke lens, as long as dia converging, maksudnya dia punya sketching of image tu nanti, sketching of image itu dia akan fokus dekat fokus. Dia akan tertumpu dekat fokus. Semua ray diagram dia akan converge dekat situ. And then untuk diverging, dia akan diverge origin from the focus. Starting from daripada focus, itu dia punya diverging itu bermula. Okay, so untuk converging, kalau mirror dia adalah concave, kalau lens dia adalah convex. Kalau diverging, kalau mirror dia adalah convex, kalau lens dia adalah concave. So awak boleh buatlah macam branching macam yang tadi saya buat dekat sini. Converging, diverging, concave mirror, convex lens. Diverging, convex mirror, concave lens. Awak buat macam itulah, senang nak nampak. Lepas tu untuk characteristic of image pula, untuk characteristic of image, converging mirror dan juga converging lens. Converging mirror maksudnya siapa? Kalau kita cakap mirror, kita cakap pasal concave. Sebab kita dah faham dekat atas ni. Converging kalau mirror siapa? Concave. Kalau lens dia adalah convex. So, awak tak payahlah hafal banyak, awak hafal dia seperti converging sahaja. Kalau converging, inilah characteristic of image dia. Sentiasa ini for the specific position of your object. And then untuk diverging pula, kalau mirror dia adalah convex, kalau lens dia adalah concave. So at any point, this is what you're going to get, always. So awak tak payah hafal sampai banyak-banyak dekat situ, awak hafal satu table ni dah memadai untuk kamu punya dua-dua sketching. Dua-dua jenis sketching, lens dan juga mirror. Okay, next adalah untuk sign convention. Okay, sign convention sebab kita ada 3 sign convention dekat sini. Kamu ada untuk mirror, refracting surface dan juga lens. Apa yang saya boleh buat dekat sini adalah saya simplify the table, I've made the summary for your sign convention juga. Okay, awak pecahkan ini kepada converging, diverging satu, mirror satu kategori, lens dan refracting surface adalah kategori yang sama. Okay, when you talk about object tak ada masalah. Bila kita cakap pasal object, U akan jadi real dan juga positif bila dia berada in front ataupun kita cakap same side as ray lah kan. Same side as ray. Dan juga objek kamu akan jadi negatif bila dia adalah virtual, behind ataupun opposite dengan kamu punya light ray. Tak payah risaulah, kita jarang jumpa virtual object except for satu saja case iaitu refracting surface. Itu pun soalan hot lah, jarang dia tanya. Okay, image distance kamu V akan sentiasa positif for real.
Cuma kedudukan real kamu tak sama for mirror dan juga lens. For mirror, dia akan duduk in front, iaitu same side as the object. Kalau untuk lens, dia akan duduk opposite side as the object, iaitu di belakang lah. Maksudnya belakang daripada objek kamu. And your image is always negative for virtual. Sentiasa negative for virtual, cuma kedudukan virtual sekarang tak sama. Kalau mirror, dia kena back of the mirror. Kalau lens, dia kena duduk in front of the lens ataupun same side. So dari segi lukisan, kalau kamu tengok kalau dia adalah lens, kalau objek duduk sini, image duduk sini, ini kita panggil virtual. Virtual image. Tapi kalau untuk mirror, kalau objek duduk sini, image duduk sini, kita panggil ini sebagai virtual. Alright. And then untuk focal length pula, your converging always positive. Converging mirror positive, converging lens positive. Yang penting dia kena converging. And diverging is always negative. Diverging mirror, diverging lens. Cuma kena tahulah siapa jatuh dalam kategori converging mirror dan converging lens, diverging mirror dan diverging lens. And then your radius pula, radius kalau your object bertemu dengan permukaan convex, dia adalah positif. Kalau dia bertemu dengan permukaan concave, dia adalah negatif. Okay. One more time, kita go one more time. Kalau kamu ada bi-concave pula kali ni, kamu ada bi-concave untuk radius objek duduk sini, objek bertemu dengan radius pertama kamu berbentuk concave. So concave dekat sini adalah negatif. And then next radius kamu bertemu, R2 kamu bertemu adalah convex. Kamu bertemu dengan convex, so convex adalah positif. So your R1 here is negatif sebab kamu bertemu dengan concave. Your R2 here is positif sebab kamu bertemu dengan convex. And then lastly your magnification, kalau kamu tekan-tekan kamu dapat nilai M kamu sebanyak positif 3. Okay, positif 3 ini indicate your image is an upright image sebab dia tak ada any sign dekat depan dia. Depan ni positif. Kalaulah kamu dapat M sama dengan negatif 3, ini kita panggil inverted. Okay, sebab kita ada negatif dekat sini. You have negative indicates dia inverted image. Alright. And then look at the magnitude of magnification, iaitu modulus M greater than 1 kita panggil magnified. Modulus M is equals to 1 kita panggil same size. Modulus 1 is less than 1 kita panggil diminished. This is valid for all the cases, mirror dan juga lens, semua sama. Mirror dan lens semua sama. Okay. To emphasize balik untuk magnification M kamu kita ada dua, sign dan juga magnitude. Bila kita cakap pasal magnitude, modulus M greater than 1 magnified, modulus M less than 1 diminished, modulus M equals to 1 same size. And then bila kita cakap pasal sign, kita tengoklah dia positif ke negatif. Positif, upright, image kamu berdiri. Negatif, inverted, objek kamu tengah berdiri terbalik dekat situ. Are we good here? Yes, Miss. Yes, Any miss. question? Okay, kalau tak ada soalan, itu saja saya nak kamu habiskan examples dekat lecture note ini. Example 7 sampailah tak banyak pun, sampailah example 12. So you have dua homework dekat sini, habiskan your example. And then soalan tutorial chapter 7 saya akan upload juga. Siapkan soalan tutorial, kita punya kelas tutorial hari Isnin, nanti kita akan bincang soalan tutorial dan juga soalan example yang kamu tak dapat. Are we good? Yes, Miss. Yes, Miss. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Awak boleh guna masa yang remaining, ada 20 minit lagi untuk menjawab soalan dalam example saya. Awak boleh buat. Kalau awak ada soalan, awak boleh PM saya atau boleh tanya dalam grup. Kita akan bincang tutorial hari Isnin lah. Kita akan bincang tutorial dan juga nota ni hari Isnin. We good?
Okay. Yes, miss. Okay. Okay, awak cuba buat dulu soalan pasal lens ni. Saya yakin awak akan ada soalan juga tu nanti. Example 11 dengan 12 tu mesti kamu nak tanya. Kita akan bincang dalam kelas. Okay, thank you very much. Thank you, miss. 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 Alright. Thank you, Miss. Bye, Thank Miss. you, miss. Bye. Bye-bye.